wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya menjalani hari ini, besok, dan kedepannya. Semoga kita selalu terlindungi dan selalu sehat walafiat. Amin. Oke, kita mulai dari ijtihad ya teman-teman. Kata ijtihad itu sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Secara bahasa, pengertian ijtihad itu adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Nah, sedangkan menurut istilah, ijtihad itu adalah proses penetapan hukum syariat dengan dilakukan dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Serta ijtihad ini dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid. Nah, menjadi seorang mujtahid itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan dilakukan oleh orang-orang yang ahli, yang dapat memenuhi beberapa syarat. Dan syaratnya untuk menjadi mujtahid itu yang pertama adalah mengetahui atau memahami Al-Quran Al-Karim. Maksudnya itu beliau harus mengetahui sebab turunnya ayat, lalu mengetahui nasi dan mansuhnya gitu. Syarat yang kedua adalah mengetahui as-sunnah, mengetahui ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang ketiga, mujtahid harus mengetahui bahasa Arab. Mengapa seorang mujtahid itu harus menguasai bahasa Arab? Nah, hal ini dikarenakan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Jadi seorang mujtahid harus menguasai, maksudnya memahami Al-Quran. Jadi seorang mujtahid juga harus menguasai bahasanya, yaitu bahasa Arab. Dan hadisnya Nabi Muhammad juga diucapkan dengan bahasa Arab. Yang keempat adalah mengetahui tempat-tempat ijma', yaitu mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati para ulama, sehingga dalam memberikan faktanya itu tidak menjerumuskan atau tidak bertentangan gitu. Yang kelima adalah mengetahui usul fikih, yaitu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha Islam guna meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Kemudian syarat yang keenam adalah mengetahui maksud syariah. Dan yang ketujuh adalah mengenal manusia di kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid itu harus memiliki pengetahuan tentang keadaan zaman politiknya, agamanya, dan mengenal hubungan masyarakat dengan masyarakat lain, serta sejauh mana interaksi saling mempengaruhi antar masyarakat tersebut, agar ia benar-benar berijtihad dalam hal-hal yang terjadi betul pada individu-individu dan masyarakat sekelilingnya. Gitu. Dan yang kedelapan adalah sifat adil dan takwa. Selanjutnya adalah ittiba. Nah, kata ittiba itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya ittiba'a. Ittiba'a itu artinya mengikuti atau menurut. Mengikuti atau menurut ini maksudnya itu menerima perkataan orang lain
dan kamu mengetahui alasan dari perkataannya itu, atau menerima perkataan seorang ahli yang ada dengan maksudnya yang dengan dalil yang lebih kuat begitu. Nah, jadi ittiba itu adalah mengambil atau menerima perkataan seorang mujtahid dengan mengetahui alasannya, serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dan jalan membanding. Sedangkan menurut syar'i, pengertian secara syar'i, ittiba itu adalah berpegang teguh dan menerima apa yang ada dalam Alkitab dan yang sahih dari sunnah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya adalah hukum berijtihad. Hukum berijtihad itu dapat dikatakan fardu ain ketika seorang mujtahid mendapati dirinya dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika ia menemukan sebuah masalah yang berkaitan dengan dirinya dan dibutuhkan penyelesaian masalah secara syara'ah. Dan kondisi kedua yaitu ketika seorang mujtahid mendapat suatu pertanyaan dari seseorang dan harus segera menjawabnya secara syara'ah, sedangkan mujtahidnya hanyalah dia seorang. Nah, dalam hal ini ijtihad dijatuhi hukum fardu ain. Yang kedua, ijtihad dijatuhi hukum fardu kifayah. Nah, ini ketika terdapat sebuah hukum yang ia dipercayakan kepada beberapa orang mujtahid atau lebih dari satu orang mujtahid untuk menemukan penyelesaian. Nah, dan jika salah satu dari mereka telah menemukan dan melakukan ijtihad untuk menemukan suatu hukum permasalahannya, maka kewajiban mereka pada hal lain akan gugur. Dan yang terakhir, hukum ijtihad menjadi haram itu ketika apabila terdapat kasus atau permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil dan syar'i, tetapi dilanggar atau melanggar suatu konsensus ahli ulama yang telah valid gitu. Dan dasar hukum ijtihad ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, seperti yang kita bahas di awal ya. Jadi dasar hukum ijtihad itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan terdapat beberapa bentuk dan metode ijtihad, yang diantaranya ijma' dan qiyas. Ijma' itu adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli pada masalah di satu tempat dan pada suatu waktu. Dan qiyas yaitu hukum harus menyamakan satu hal bahwa tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah karena perbandingan ilat. Ijtihad itu sendiri berfungsi menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak dapat dipahami oleh manusia, maksudnya oleh umat muslim. Yang kedua, fungsinya itu untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti dengan qiyas dan lain-lain. Hal ini sangat penting karena ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang terus berkembang dan bertambah.
Seperti itu. Oke. Kemudian ruang lingkup ijtihad ini sangat luas ya, karena masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, ini senantiasa terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga membutuhkan adanya suatu penyelesaian dan dalam ketentuannya, yaitu dengan berijtihad. Kenapa? Karena agar menentukan pedoman hukumnya itu agar tidak salah dalam penetapannya. Selanjutnya, setelah kita membahas apa itu ijtihad, ruang lingkupnya, metodenya dan sebagainya, nah kita pasti ini ya merasakan bahwa manfaat ijtihad itu banyak sekali, pasti banyak sekali dan sangat berguna bagi kita. Di antaranya itu ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka umat Islam akan mengetahui hukumnya, kemudian menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman, dan juga menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram, kemudian menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya gitu. Jadi ijtihad itu sendiri itu sangat penting bagi umat Islam karena dapat memberikan manfaat yang begitu banyak bagi umat Islam. Selanjutnya adalah ittiba. Nah, kata ittiba itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya ittiba'a. Ittiba'a itu artinya mengikuti atau menurut. Mengikuti atau menurut ini maksudnya itu menerima perkataan orang lain dan kamu mengetahui alasan dari perkataannya itu. Atau menerima perkataan seorang ahli yang ada dengan maksudnya yang dengan dalil yang lebih kuat begitu. Nah, jadi ittiba itu adalah mengambil atau menerima perkataan seorang mujtahid dengan mengetahui alasannya, serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dan jalan membanding. Sedangkan menurut syar'i, pengertian secara syar'i, ittiba itu adalah berpegang teguh dan menerima apa yang ada dalam Alkitab dan yang sahih dari sunnah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun fungsi dari ittiba itu adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Rasulullah dalam mengikuti beliau dalam segala sisi kehidupannya, dan untuk menaati setiap perintah dalam larangan yang beliau sampaikan. Sebab mengikuti dan mentaati Rasulullah adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti sunnah Rasul adalah bukti nyata mengikuti Al-Quran gitu. Jadi hukum ittiba itu adalah wajib bagi umat Islam. Dan ittiba itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasul dan ittiba kepada selain Allah dan Rasul. Ittiba kepada Allah dan Rasul ini dapat diwujudkan dengan mencontoh dan meladani Rasulullah, kemudian menjadikan sunnah sebagai hukum dan ridho terhadap hukum dan syariat Rasulullah. Yang kedua adalah ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya, maksudnya ittiba kepada para ulama dan mujtahid. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa imam.
Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya membolehkan ittiba kepada Rasul, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa boleh berittiba kepada ulama yang dikategorikan sebagai warasatul anbiya. Nah, yang dimaksud dengan maksudnya dengan alasan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Maksud dari orang yang punya ilmu pengetahuan itu adalah orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran dan hadis, bukan pengetahuan berdasarkan pengalaman semata. Berbeda dengan seorang mujtahid, seorang mutabi atau orang yang berittiba itu tidak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bila seseorang tidak sanggup memecahkan persoalan keagamaannya, itu ia wajib bertanya kepada seorang mujtahid atau kepada orang yang benar-benar mengetahui Islam. Nah, dengan demikian diharapkan agar setiap kaum muslimin maupun orang awam itu dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Karena ibadah yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan pengertian akan menimbulkan kehusyukan dan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah manfaat ittiba. Seperti manfaat ittiba itu manfaat ittiba itu juga banyak sekali. Jadi kita dapat memperoleh banyak sekali manfaat dengan ittiba. Yang salah satunya itu mahabbatullah, yaitu cinta dari Allah. Nah, jika kita melakukan ittiba dengan benar, kita itu akan mendapatkan cinta dari Allah sekaligus maghfirahnya atau ampunannya. Dan juga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maksudnya orang-orang yang mentaati Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka dia akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah gitu. Dan banyak lagi. Lebih lengkapnya itu ada di makalah. Jadi jangan lupa membaca makalahnya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada yang keliru dari pernyataan saya, mohon dikoreksi. Dan apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan disampaikan di grup kelas kita agar kita dapat berdiskusi di sana. Dan saya harap kita dapat mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.